Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran sosiologi, modul 1, unit 1. Catatan waktu perkembangan sosiologi. Ilmu sosiologi pertama kali muncul sekitar pertengahan abad 18 Masehi, dikenal di masyarakat Eropa oleh seorang sosiolog bernama Auguste Comte Prancis. Dalam perkembangannya, sosiologi membatasi kajiannya terhadap masyarakat sebagai ilmu pengetahuan murni. Ketika berbagai penelitian masyarakat mulai dikembangkan, sosiologi dapat diterapkan sebagai ilmu pengetahuan terapan atau praktis. Contohnya, sosiologi pedesaan. Bidang sosiologi ini khusus membahas pada gejala sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dinamika masyarakat. Kelahiran sosiologi tidak lepas dari proses perubahan jangka panjang yang melanda masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan. Menurut Leyendecker, perubahan-perubahan tersebut antara lain: 1. Tumbuhnya sistem kapitalisme pada abad ke-15. Kedua, perubahan tatanan sosial dan politik dari bentuk kerajaan sentralitis menjadi bentuk-bentuk gilda, kemudian menjadi merkantilisme. Yang ketiga, perubahan konsep keagamaan Kristen yang dibawa oleh Martin Luther King. Keempat, runtuhnya kekaisaran Islam. Kelima, meningkatnya paham individualisme. Dan yang keenam, antusiasme masyarakat yang tinggi akan ilmu pengetahuan. Kemudian, tokoh perintis ilmu sosiologi. Yang pertama, tokoh yang pertama kali mengemukakan kata sosiologi adalah seorang filsuf Prancis bernama Auguste Comte. Kata sosiologi sendiri lahir pada tahun 1839 setelah Comte menggabungkan dua kata, yaitu socius yang berarti kawan dan logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi artinya adalah berbicara mengenai kawan atau ilmu tentang masyarakat. Sejak saat itu, Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Salah satu sumbangan Comte dalam ilmu sosiologi yang paling terkenal adalah hukum 3 tingkatan. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 tingkatan atau tahapan intelektual, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme. Yang kedua, Karl Marx. Sumbangan utama Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas. Menurut Marx, perkembangan kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, kaum burjois dan kaum proletar. Menurut ramalan Marx, konflik yang berlangsung antara kedua kelas akan dimenangkan oleh kaum protelar, yang kemudian akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. Kemudian yang ketiga, Herbert Spencer. Dalam bukunya yang berjudul The Principles of Sociology, Herbert Spencer menguraikan materi sosiologi secara sistematis. Spencer mengajarkan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Sedangkan objek tambahannya adalah asosiasi masyarakat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Kemudian yang keempat, Emil Durkheim.
sumbangan terbesar Emil Durkheim bagi ilmu sosiologi yaitu konsepnya tentang fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang telah baku atau tidak yang dapat melakukan pemaksaan terhadap individu. Kemudian yang kelima, Max Weber. Weber mengkaji konsep dasar sosiologi yaitu tentang tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya bisa disebut sebagai tindakan sosial jika tindakan tersebut berorientasi pada perilaku orang lain. Kemudian yang kedua, pengertian sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari dua kata Latin, yaitu socius dan logos. Secara harfiah, sosiologi artinya ilmu tentang berteman atau ilmu tentang bermasyarakat. Emil Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial. Pitirin A. Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Selo Somarjan dan Sulaiman Somardi mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Max Weber mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman reorientasi mengenai tindakan sosial dan juga berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensi tindakan itu. Auguste Comte, seorang sosiolog Prancis, berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Istilah sosiologi ini sebenarnya berasal dari pendapat Auguste Comte yang menggabungkan dua kata. Peter L. Berger, sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antar masyarakat dan individu. Kemudian sifat dan hakikat sosiologi. Sosiologi termasuk rumpun ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan apa yang seharusnya terjadi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang dipergunakannya. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus.